Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Bella Septiani, 585981442 dari Prodi Mahasiswa PGSD UT Palembang, ingin melakukan praktikum IPA di SD. Di sini bisa kita lihat di belakang saya ada buah naga. Buah naga ini memiliki batang yang berbentuk segitiga dan buah yang agak bulat, dan buahnya juga memiliki sisik yang unik. Di batang buah naga ini memiliki beberapa duri. Buah naga ini paling banyak hidup di daerah tropis. Dan juga buah naga ini memiliki banyak kayak vitamin, antioksidan, dan juga serat. Terus di sebelah saya ini ada tanaman aprika. Ini juga bisa dibuat obat ya. Lalu ini di sebelah saya ini ada tanaman pohon jeruk purut. Ya, di sini pohonnya berbentuk daunnya berbentuk angka 8 dan pohonnya memiliki duri yang sangat panjang. Ya. Di sini saya memiliki pohon anggur yang besar ya, lagi bertahap proses untuk besar dan berbuah dia. Nah, yang ini juga tanaman kelengkeng. Tanaman kelengkeng ini ditanam dari bijinya ya, makanya dia lambat bertumbuhnya dan berbuahnya. Dan di sini juga ada pohon jambu. Jambu air. Ini pohon apa? Terong. Nah, di sini juga ada pohon terong ya. Bulunya, daunnya sedikit berbulu ya. Pohon batangnya berbulu halus. Ini juga ada batang pete. Petenya juga ditanam dari bijinya ya, makanya sedikit agak lambat pertumbuhannya. Bebek adalah kelompok burung air dari famili Anatidae yang umumnya berukuran lebih kecil dengan leher lebih pendek dibandingkan angsa. Bebek adalah unggas omnivora yang andal berenang karena memiliki kaki berselaput, memiliki bulu tahan air, serta sering diternakan untuk diambil daging dan telurnya. Ayam adalah jenis unggas ternak pilihan yang umum, didomestikasi dari ayam hutan merah Asia Tenggara. Manusia memeliharanya terutama untuk dimanfaatkan daging dan telurnya yang bergizi tinggi, serta bulunya. Ayam tergolong hewan omnivora dan termasuk kelas Aves. Kucing adalah hewan mamalia karnivora dari keluarga Felidae yang umumnya hidup berdampingan dengan manusia sebagai hewan peliharaan. Mereka dikenal lincah, memiliki indera tajam, dan telah didomestikasi selama ribuan tahun. Kucing adalah hewan pemburu handal yang juga populer karena tingkah lucunya. Burung adalah kelompok hewan bertulang belakang serta berata berdarah panas dari kelas Aves, yang dicirikan oleh tubuh tertutup bulu, memiliki sayap paruh tanpa gigi, dan bertelur. Cicak adalah hewan reptil melata kecil dari suku Geckonidae yang umum ditemukan di rumah-rumah, terutama di dinding dan langit-langit. Mereka aktif di malam hari dan memakan serangga kecil seperti nyamuk. Cicak juga dikenal mampu merayap di permukaan tegak karena pelekat di kaki dan bisa memutuskan ekor untuk perlindungan. Ikan gabus atau disebut Canas striata adalah ikan predator air tawar yang populer di Indonesia karena kandungan protein albumin yang sangat tinggi.
Sangat baik untuk penyembuhan luka dan kesehatan. Ikan ini dikenal dengan banyak nama daerah, seperti haruan atau kutuk, dan umum ditemukan di rawa atau sungai berarus tenang. Oke, itu saja hasil pengamatan saya untuk KP1 modul 1 tentang makhluk hidup di sekitar lingkungan rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada putri malu. Kita akan melakukan gerak seismonasti dan mikromasti. Oke, di sini kita lihat putri malunya. Kita lakukan dengan gerak pelan dulu ya. Nah, di sini terlihat dia tuh sedikit menutup. Kalau kita lakukan dengan gerak agak sedang, dia menutup. Nah, yang ini juga ikut menutup dia. Kalau kita lakukan dengan gerak kasar, dia menutupnya lebih cepat, seluruhnya menutup galau. Oke, itulah dari gerak seismonasti dan gerakan tekninasi. Oke, kita akan lihat hari perkembangan selanjutnya. Hari kedua, ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Bella Septiani, NIM 8598144442, ingin melakukan praktikum IPA PhD. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah tugas untuk menghasilkan karbon dioksida pada makhluk hidup. Oke, kita di sini menggunakan media air dan kapur sirih. Ini airnya sama rata. Kita bagi menjadi 3 bagian. Ini dan kapur sirih, kita masukkan kapur sirih secukupnya. Ini kita bisa kita lihat ini tadi dari air yang bening berubah menjadi air yang keruh seperti putih susu ya. Di sini kita akan melakukan pengendapan selama 1 malam dan akan kita lihat kembali pada besok pagi. Oke, bisa kita lihat ya, ini proses yang pada level A ini lebih cepat dia mengendapnya dibandingkan kedua proses B dan C. Untuk takaran kapur tadi padahal sama ya. Oke, setelah kita endapkan 1 malam, ini sudah terlihat kalau kapurnya sudah ada di bawah ya. Kita akan menyaring air yang jernih menggunakan corong dan pipet.
Dia dapat pulang. Dapat pulang. Kita yang ini. Dekat ya pasarnya. Tiga. Ini hasil sulingan dari kapus ini tadi. Dari tampak jernih kembali ya. Ini disaring menggunakan kita saring dan corong buatan. Oke, kita sekarang akan menggunakan cara yang kedua ya, menghisap udara dari pipet limon 1 pada botol A. Ada gelembungnya. Airnya kembali menjadi keruh ya. Oke, ini saja praktikum IPA pada karbon dioksida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melakukan respirasi memerlukan oksigen atau udara pada makhluk hidup. Pada cangkir bagian A ini terdapat kecang hijau. Pada bagian yang B terdapat hewan atau cicak. Dan yang C ini adalah kosong ya, tanpa makhluk hidup. Selanjutnya kita akan menggunakan air pewarna yang akan diteteskan ke dalam pipet ini, akan jatuh kepada tumbuhan, hewan, dan kapsul sirih tanpa makhluk hidup ya. Oke, kita tunggu selama 5 menit. 3 wadah A, B, dan C ya. Oke, ini kita tunggu, kita tidurkan ya. Akan melihat perubahannya. Oke, setelah 5 menit kita tunggu ya. Kita bisa membedakannya. Ini tanpa makhluk hidup, dia berwarna emping pucat, pink ada emping putihnya ya. Kalau yang B ini dia memakai cicak atau hewan, dia warnanya berubah menjadi emping keunguan kapasnya karena dia terkena nafas dari si cicak tersebut. Dan yang A memakai tumbuhan, dia berwarna pink pucat. Ini saja yang dapat saya sampaikan dari praktikum IPA pada KP 1 ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.